Baik, hormatilah para guru, para orang tua ini yang memang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya yang istiqomah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Hadirin Allah yang mulia, duduknya kita di taklim ini, di majlis ini adalah teringat daripada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Siapa orang yang keluar itu dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu itu, kata Nabi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia itu, kita ini termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka Bapak Ibu saya pesenin ini, lurusin niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang awam seperti kita itu kalau mencari ilmu itu malas, Pak. Jadi kalau orang-orang bodoh seperti kita itu kalau mencari ilmu malas. Jadi kalau orang yang udah dapetin ilmu itu ngamalinnya yang malas, praktiknya yang malas. Sekarang saya tanya sama jamaah nih, sholat tahajud bagus nggak? Cakep nggak tuh? Tiap hari dilakonin tiap hari. Orang apaan? Bagus doang. Bagus doang kita. Makanya kata Rasulullah, kata para imam katakan, idaitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Orang akhir zaman ini banyak yang ngaku cinta sama Nabi, senang sama Nabi gitu, tapi banyak ninggalin sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan Nabi kayak gini, Pak nih. Dia kalau maghrib sampai isya belum pulang, kebiasaan Nabi. Makanya kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menempuh berjalan itu untuk mencari ilmu, kata Nabi itu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini kita Pak lagi barang-barang ke surga ini. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan ngomongin mati nih, umpama nih, umpama. Ada orang jamaah Baitul Aziz lagi ngaji mati, Pak. Cakep nggak itu? Cakep, kan diberitain tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Orang nanya, "Lah, tadi siang ketemu saya. Makan bakso bareng." Nggak nyampe. Di mana meninggalnya? Di masjid. Cakep nggak itu, Pak? Lagi ngaji. Masya Allah. Orang pun yang denger nih, yang masih hidup, kapan ya mati kayak dia? Nggak bakal bisa, orang nggak ngaji-ngaji dia mah. Harus ngaji dulu. Maka Bapak Ibu, kaki kita bisa ngelangkah ke sini nih, ucapkan alhamdulillah. Berat ke sini mah. Berat gitu. Berat, karena langkah kita akan mengangkat derajat kita, langkah kita akan menghapus dosa-dosa kita. Makanya kata Nabi, bahwa fi sabilillah hatta yardi'a. Maka kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabr itu enggak identik peperangan. Mungkin kalau kita berbicara bangsa kita 350 tahun dijajah, coba 3 abad setengah. Ini kan kita merdeka bukan hadiah seperti negara-negara yang lain. Mungkin kalau Malaysia, kalau siapapun itu hadiah diberikan. Tapi kalau bangsa kita tidak sekali. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang 45 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kan begitu. Jadi sepakat ini para pendiri bangsa menyatakan atas berkat rahmat Allah. Berarti ini kan kasih sayang Allah sekalian. Wa man nasru illa min indillah. Kemerdekaan itu, kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bangsa kita udah 80 tahun ini kita. Ayat yang populer bunyinya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum, kan gitu. Terus wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, jika kalian berterima kasih atas nikmat kemerdekaan ini nih, la azidanakum, pasti akan aku tambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian ingkar, jika kalian tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Kan para pejuang kita, Bapak Ibu, para pahlawan kita, para syuhada, mereka kagak menikmati. Kita yang menikmati. Anda enggak 17 Agustus tahun 45 lomba makan kerupuk? Enggak ada. Betul enggak? Enggak ada. Nah, sekarang kita mengisinya dengan apa itu? Dengan pendidikan, dengan belajar, dengan pembangunan, dengan amal soleh. Kalau ini kita akui atas berkat rahmat Allah. Berkat itu kan maknanya ziyadah. Berkat itu hurufnya barokah. Barokah. Kalau orang habis ada tasyakuran tahlilan di bawah berkat. Lauk yang di rumah jadi bertambah gara-gara bawa berkat. Itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi barokah ini maknanya birun. Birun itu kebaikan yang sempurna. Maknanya kebaikan yang sempurna, birun. Maka orang kalau habis dari Mekah, dari umroh, dari haji, semoga memperoleh haji yang mabrur. Mabrur itu orangnya. Jadi bukan di sono, di sini, di tanah air. Orang komentar dulu mah waktu belum berangkat haji, kalau sholat Jumat azan baru datang. Dulu sebelum berangkat haji, udah haji jam 9 udah nyampe, kan main kan naik banget botnya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mabrur itu adalah it'amu ta'am wa ifsya'us salam, orang yang suka memberikan makan dan suka menebarkan salam. Begini, ini kan kita lagi zaman susah nih sekarang nih, lagi zaman susah. Timbul pertanyaan, Ustadz sekarang ngapain lagi begini? Gitu kan. Nanti Bapak Ibu buka di surah Saba ayat 29. Catat tuh,